Hello everyone, selamat datang di channel Raja Artan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang database MySQL. MySQL atau MySQL, terserah kalian menyebutnya apa. Database. Pengertian database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang saling berkaitan dan terorganisasi dengan baik, sehingga mudah untuk disimpan dan dimanipulasi. Data sendiri adalah suatu fakta atau kejadian tentang sesuatu di dunia nyata yang dapat direkam atau dicatat. Data bisa berupa fakta mengenai objek, orang, dan lain-lain. Data dinyatakan dengan nilai seperti angka, deretan karakter, atau simbol. Data, informasi, dan DBMS atau Database Management System. Data yang tersimpan dalam basis data bisa beragam ukurannya. Misalnya data karyawan dalam suatu perusahaan mungkin hanya akan berjumlah puluhan, ratusan, atau ribuan data. Akan tetapi, data nomor telepon dalam suatu negara bisa berjumlah jutaan data. Informasi adalah data yang sudah dikelola atau diolah, maka dapat dikatakan bahwa basis data merupakan sumber utama dari suatu sistem informasi. Basis data yang buruk akan menyebabkan sistem informasi yang buruk pula. Jadi, basis data atau database ini adalah tata tertinggi dari sebuah aplikasi atau sistem. Database Management System, DBMS, yaitu suatu perangkat lunak untuk mendefinisikan, menciptakan, mengelola, dan mengendalikan pengaksesan basis data dengan praktis dan efisien. Database Management System yang akan saya gunakan adalah MySQL. Kelebihan basis data daripada paper-based. Basis data ini lebih kompak atau butuh space kecil. Paper lebih butuh space untuk penyimpanan, seperti ruang pengarsipan yang mempunyai gudang seperti itu. Kecepatan. Menampilkan data, update data, pencarian jauh lebih cepat dibandingkan paper-based. Yang ketiga, tidak membosankan. Banyak proses rutin dan perawatan rutin banyak yang sudah dilakukan mesin atau sistem. Jadi, kita tidak perlu melakukan proses atau perawatan. Akurat. Up-to-date information bisa diakses setiap saat. Ini nih, mengapa perlu mempelajari basis data? Pemrosesan basis data menjadi perangkat andalan dan kehadirannya sangat diperlukan oleh berbagai institusi dan perusahaan. Dalam pengembangan sistem informasi, diperlukan basis data sebagai media penyimpanan data. Kehadiran basis data dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat meningkatkan daya saing perusahaan tersebut. Ini kita mengapa perlu mempelajari basis data. Kemudian tujuan adanya basis data. Tujuan adanya basis data tidak lain dan tidak bukan adalah mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengembalian kembali. Itu adalah tujuan adanya basis data. Kelebihan basis data. Apa sih kelebihan basis data? 1. Peningkatan integritas atau berhubungan dengan konsistensi data. 2. Peningkatan keamanan. Peningkatan keamanan data. 3. Memudahkan pengembangan aplikasi. 4. Independensi data atau kemandirian data dari aplikasi memudahkan pemeliharaan. Ya, ketika aplikasi rusak, database-nya ini atau basis data ini juga tidak ikut rusak. Dia bisa diakses mandiri. 5. Peningkatan jenis laporan. Jenis laporan pada basis data jauh lebih mudah. 6. Peningkatan produktivitas atau keuntungan jangka panjang. Nah, setelah kelebihan pasti juga ada kerugian. Jadi, kerugian basis data ini adalah 1. Kompleks. 2. Biaya investasinya tinggi karena memerlukan seseorang yang membuat basis data ini atau membeli basis data ini. 3. Perancangan yang buruk akan menurunkan kinerja. Jadi basis data yang buruk ini akan menurunkan kinerja dari sebuah aplikasi. Jadi kalau basis data ini jelek, maka aplikasinya juga jelek. Terus kalau basis data ini bagus, maka peningkatan kinerjanya juga akan semakin baik. MySQL atau MySQL. Mari kita mengenal MySQL atau MySQL. Jadi MySQL adalah sistem manajemen database yang sifatnya berelasi atau relational database management system.
yang bermakna terbuka atau open source, yang artinya dapat didownload oleh siapa saja. Baik versi kode program aslinya maupun versi binarnya dapat digunakan secara gratis sesuai dengan kebutuhan seseorang dan sebagai suatu aplikasi komputer. MySQL pertama kali dibuat dan diperkenalkan tahun 1995 oleh David Exmake dan Michael Willdenium. MySQL sangat populer di kalangan programmer PHP. MySQL ini ada yang versi gratis, juga ada yang versi berbayar. MySQL yang versi gratis adalah MySQL Community yang akan kita gunakan, dan yang berbayar adalah MySQL Enterprise. Tahun 2008, MySQL diakuisisi oleh perusahaan Sun Microsystems. Namun, pada tahun 2009, Sun Microsystems diakuisisi oleh Oracle. Jadi, MySQL ini sekarang sudah punya Oracle. Oracle itu adalah database management system yang paling populer di dunia. David Exmake dan Michael Willdenium kemudian membuat fork dari MySQL, yaitu MariaDB yang akan kita gunakan. Jadi, sebenarnya MySQL dan MariaDB itu hampir tidak ada perbedaan. Perbedaan MySQL dan SQL. SQL atau SQL adalah sebuah permintaan database yang terstruktur dan dibuat sebagai bahasa yang dapat merelasikan antar database. Bahasa SQL atau SQL ditulis langsung dalam sebuah program database sehingga seorang pengguna dapat melihat langsung permintaan yang diinginkan, sekaligus melihat hasilnya. Sedangkan MySQL adalah sebuah program database server yang memerlukan sebuah bahasa permintaan dalam melayani permintaan user. Jadi, SQL merupakan bahasa permintaan yang digunakan dalam MySQL. Dari pengertian di atas, MySQL adalah program database server dan SQL adalah bahasa yang digunakan di dalamnya. SQL atau Structured Query Language dibagi atas dua bentuk. Alasan mengapa menggunakan MySQL. Berikut adalah alasannya. 1. Kecepatan. 2. Mudah digunakan. 3. Gratis atau open source. 4. Replika data. 5. Kapabilitas. 6. Fleksibel atau portabilitas. 7. Konektivitas dan keamanan. 8. Didukung banyak sistem operasi. Jadi MySQL ini didukung banyak sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan paparan materi yang saya berikan. Pada video selanjutnya, saya akan memulai membuat database, membuat tabel, dan lain-lain. Saya akan menunggu kalian di video selanjutnya. See you soon.